Halo adik-adik sedama yang bahagia, Nami Tofo, Jessica, senang banget pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan kalian di Sekolah Menengah Online Viada Gunadarma. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik tahu gak nih hari ini kita bahas apa? Dari judulnya mungkin ketahuan ya, kita akan bahas tekad kuat. Tapi apa sih itu tekad kuat? Yuk adik-adik kita bahas sama-sama lebih lengkap. Tapi sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita mengikuti pijak bakti dulu ya adik-adik kepada Buddha. Adik-adik duduk yang manis dan juga tenangkan hati serta pikiran sehingga bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum. Adik-adik, mari kita melafalkan
Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabalasame Sarvata Subham Ajeya. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati. Dara Dara Darin Suraya. Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsidina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varananaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sigantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha.
Namo Bhagavate baik saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagatai Arhate Samyak Sambuddhaya Tadiata Om baik saja Samugate Swaha Tadya Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. 问讯 Namaskara. Wen Xun. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu yang berjudul Rang Ai Chuan Chu Qu, yang artinya biarkan cinta kasih menyebar. 爱是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们小小的心愿，
希望你平安快乐永远。爱是仰指头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰指头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一年。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。Namo Amitofo adik-adik semuanya, kita ketemuan lagi nih. Tentunya setiap minggunya kita selalu mempelajari hal yang baru dan positif ya adik-adik. Nah hari ini Cici mau bercerita tentang Biku Anuruddha. Jadi Biku Anuruddha merupakan keturunan bangsawan suku Sakya dan juga merupakan sepupu dari Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan bahwa Biku Anuruddha adalah murid biku utama yang dianugerahi dengan mata dewa. Mata dewa disebut demikian karena serupa dengan penglihatan para dewa yang mampu melihat objek pada jarak yang sangat jauh dan bisa menembus penghalang. Tetapi mata dewa ini berbeda ya adik-adik, bukan seperti organ mata yang kita punya ini. Mata dewa adalah sejenis pengetahuan. Jadi dengan mata dewa seseorang biasa memiliki kemampuan untuk melihat timbul lenyapnya makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Ceritanya seperti apa ya? Yuk kita simak sama-sama. Buah karma dari mempersembahkan pelita kepada Sang Buddha. Cerita tentang Biku Anuruddha. Buah karma dari mempersembahkan pelita kepada Sang Buddha sangatlah banyak sekali. Seperti kekayaan, kesehatan, dan yang paling penting dari itu semua adalah nirwana. Kita semua harus mempraktekkan persembahan seperti itu. Karma baik yang kita lakukan tersebut
akan menyebabkan hidup kita menjadi makmur seperti terangnya sebuah pelita. Ketika seseorang terlahir di alam surga, mata dewanya akan lebih kuat daripada makhluk surgawi lainnya. Jika seseorang menjadi seorang biku, maka karma baik yang telah diperbuatnya tersebut akan menyebabkan ia dengan cepat memahami dharma dan mampu mencapai kemampuan mata dewa, seperti kisah tentang biku Anuruddha yang unggul dalam kemampuan mata dewa. Ketika zaman Buddha Padumutara, biku Anuruddha terlahir di keluarga yang sangat kaya raya dan terpandang. Suatu hari, ia mengikuti khotbah Dharma yang diajarkan langsung oleh Buddha Padumutara. Di akhir khotbah, Buddha Padumutara menyatakan salah satu arahat merupakan yang terbaik dalam kemampuan mata dewa. Pemuda ini sangat terkesan sekali dan berpikir bahwa arahat tersebut harus memiliki kebajikan besar untuk dihormati secara khusus oleh Sang Buddha. Ia pun bertekad bisa memperoleh penghormatan yang sama oleh salah satu Buddha di masa yang akan datang. Dengan tekadnya itu, ia berjalan melewati kerumunan lalu memohon kepada Buddha Padumutara dan 100.000 biku lainnya untuk bersedia menerima persembahan makanan di rumahnya. Ia melakukan persembahan selama 7 hari penuh. Di hari ke-7, ia mempersembahkan kain yang sangat bagus, alat jahit, dan pewarna kepada Buddha Padumutara dan para biku lainnya. Ia membuat permintaan di depan Buddha. Aku mempersembahkan dana ini tanpa mengharapkan akan memperoleh kekayaan atau kesehatan. 7 hari yang lalu, Yang Mulia Buddha menyatakan salah satu biku sebagai yang unggul dalam mata dewa. Aku juga berharap bisa mendapatkan penghormatan semacam itu oleh salah satu Buddha di masa yang akan datang. Buddha Padumutara memakai mata Buddhanya. Ia melihat bahwa tekad dan harapan dari pemuda ini akan menjadi kenyataan. Ia berkata, 100.000 kapa dari sekarang, di masa Buddha Gotama, engkau akan mendapat penghormatan sebagai yang unggul dalam mata dewa, dan namamu saat itu adalah Anuruddha. Kemudian ketika Buddha Padumutara parinibbana, manusia dan para dewa saling membantu untuk membangun sebuah cetia emas setinggi 112 km untuk menyimpan relik suci Sang Buddha. Pemuda ini ingin mengumpulkan lebih banyak jasa-jasa kebajikan dengan memuja cetia ini. Ia bertanya kepada salah satu biku, Yang Mulia Bante, jasa kebajikan apa yang bisa saya perbuat agar saja bisa memperoleh kemampuan mata dewa? Kau harus memuja dengan mempersembahkan pelita, kata biku tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk, ia segera mendirikan 1000 pelita yang mengelilingi cetia emas itu dengan pelita kecil di antara pelita yang besar. Ia kemudian memuja cetia itu dengan menyalakan pelita-pelitanya. Ketika orang-orang banyak ikut mempersembahkan pelita, total pelita ini ada sekitar ribuan pelita. Sinar terang yang dipancarkan dari pelita-pelita ini sama terangnya seperti ketika siang hari. Pemuda ini juga telah mengumpulkan banyak jasa-jasa kebajikan yang lain sepanjang usianya. Ia pun terlahir di alam surga. Ia menikmati kekayaan yang luar biasa untuk waktu yang sangat lama. Aura yang dipancarkannya lebih terang dibandingkan yang lainnya. Ia mendapatkan gelar sebagai Raja Saka dan memimpin di surga Tawatimsa sebanyak 30 kali. Setelah simpanan jasa-jasa kebajikannya mulai berkurang, ia lahir kembali menjadi kaisar tertinggi sebanyak 28 kali. Daya penglihatannya sangat luar biasa karena ia bisa melihat sejauh 16 km. Ketika Buddha Kassapa parinibbana, para umat mendirikan sebuah cetia untuk menyimpan relik suci Sang Buddha. Untuk memuja cetia, para umat meletakkan sebuah nampan yang berisikan mentega dan sumbu di sekeliling cetia, kemudian menyalakan pelitanya. Sebagai seorang pemuda yang kaya raya, dari keluarga yang terpandang, ia berharap dapat memuja cetia tersebut dengan cara yang khusus. Ia meletakkan nampan perunggu besar yang diisi dengan mentega murni. Di dalam nampan tersebut, beberapa sumbu melingkar dan di tengahnya terdapat sumbu yang lebih besar.
Begitu dinyalakan, apinya bersinar dengan sangat terang. Ia kemudian meletakkan nampan itu di atas kepalanya dan berjalan mengelilingi Cetya. Di kelahiran yang terakhir, ia terlahir sebagai sepupu Buddha Gotama. Ia bernama Anuruddha. Ia kemudian ditabiskan sebagai biku dan belajar meditasi di bawah bimbingan Biku Sariputta. Lalu ia pergi ke hutan untuk melanjutkan latihan meditasinya. Ketika di dalam hutan, ia memiliki pertanyaan tentang apa yang Buddha sabdakan. Sang Buddha mengetahui hal ini, lalu menjelaskan Dharma kepadanya sampai ia mengerti. Kemudian ia melanjutkan latihan meditasinya. Setelah Buddha Gotama parinibbana, Biku Anuruddha berhasil mencapai tingkat arahat. Selain itu, ia juga berhasil memperoleh kekuatan luar biasa lainnya, yaitu 4 landasan perhatian benar dan 6 pengetahuan luar biasa. Kemudian ia dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai yang unggul dalam mata dewa. Ketika Buddha akan parinibbana, Biku Anuruddha adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan mata dewanya untuk mengikuti setiap proses sakral dan secara berkala melaporkannya kepada para biku lainnya. Dari contoh di atas, bisa kita lihat bahwa melakukan persembahan pelita kepada Sang Buddha akan memberikan banyak buah karma yang baik. Salah satunya adalah mata dewa. Kita harus mengikuti jejak dari setiap orang suci di masa lalu dengan mengumpulkan banyak jasa-jasa kebajikan. Jasa-jasa kebajikan ini akan terus mengikuti kita sampai kita bisa mencapai Dharma yang tertinggi. Nah adik-adik sekalian, ternyata mata dewa yang dimiliki oleh Biku Anuruddha merupakan tekad dan hasil karma baik dari kehidupan lampaunya. Biku Anuruddha telah bertekad akan menjadi yang unggul dalam mata dewa bahkan dari masa Buddha Padumuttara, yaitu Buddha sebelum masa Buddha Gotama. Adik-adik yang baik, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dengan bertekad yang kuat. Dalam agama Buddha, tekad kuat disebut dengan adithana. Tapi tekad kuat saja tidak cukup adik-adik. Setelah bertekad, kita harus gigih berusaha untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena tekad kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa semangat atau wirya dan kesabaran atau khanti. Tidak boleh gampang menyerah ya adik-adik meskipun sulit. Tekad kuat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika menjalankan dharma. Coba deh kalian bayangkan rumah kalian sekarang ini. Bagaimana rumah kalian bisa utuh seperti sekarang ini jika orang yang membangunnya dulu sedikit-sedikit sudah merasa capek, terus menyerah dan berhenti membangun rumahnya? Atau siapa yang sekarang ini suka main game? Kita nggak mungkin bisa main game favorit kita kan kalau para pembuat gamenya malas-malasan dan menyerah sebelum mereka selesai merancang dan membuat game yang kalian suka mainkan itu. Contoh lainnya deh, kita mungkin juga tidak bisa makan dan bersekolah jika papa mama kita gampang menyerah dalam mencari nafkah. Buddha Gotama pun bahkan sudah bertekad ingin menjadi Buddha di banyak kehidupan lampaunya. Sama seperti cerita Biku Anuruddha tadi ya adik-adik. Nah, bayangkan apa jadinya jika Petapa Gotama tidak memiliki tekad dan mudah menyerah dalam meditasinya. Pastinya Petapa Gotama tidak akan menjadi Buddha. Tidak akan ada Dharma di dunia ini dan akibatnya kita tidak akan mengenal Dharma dan masih hidup di dalam lingkaran penderitaan. Nah, sekarang giliran kalian nih. Apakah kalian sudah memiliki tekad yang kuat? Apa sih contohnya tekad yang kuat untuk anak-anak seperti kita? Ya, bagus sekali contoh yang baru saja kalian sebut. Kita harus bertekad kuat untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas kita dulu sampai selesai baru boleh bermain. Ayo yang sedang nonton sekarang ini, siapa yang selalu seperti itu? Nah gitu dong, itu baru anak yang hebat. Kalian tahu tidak kalau anak yang memiliki tekad yang kuat tidak pernah belajar atau bekerja setengah-setengah. Apapun yang ia kerjakan pasti selalu tuntas. Tapi bekerja sampai tuntas bukan artinya cepat-cepat ya, mau selesai yang penting beres. Itu namanya asal-asalan. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi bekerja sampai tuntas itu artinya mengerjakan sesuatu sampai selesai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Nah adik-adik sekalian, semua orang boleh memiliki tekad yang kuat. Tapi yang paling penting adalah tekad kita itu harus baik ya. Tidak boleh bertentangan dengan dharma. Misalnya, aku bertekad ketika aku besar nanti, aku akan jadi orang kaya.
Kalau nanti aku kaya, aku akan balas semua orang yang sudah meremehkan aku. Wah, kalau tekadnya seperti itu, lebih baik kita buang jauh-jauh ya adik-adik. Itu tekad yang tidak baik. Alangkah baiknya jika kita bertekad ketika aku besar nanti dan menjadi orang kaya, aku ingin bisa menolong lebih banyak orang lagi. Itu baru tekad yang mantap. Nah, jadi apa nih tekad kalian? Tulis di kolom komentar ya. Perbuatan yang tidak tulus, tekad yang mudah tergoyahkan, ataupun kehidupan suci yang tidak dijalankan dengan sepenuh hati, maka semuanya ini tidak akan membuahkan hasil yang besar. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Aku bertekad untuk menjadi anak yang baik. Aku bertekad akan selalu berada di jalan Dharma. Aku bertekad akan selalu menolong semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Aktivitas kita kali ini adalah membuat medali tekad. Adik-adik perlu mempersiapkan kertas origami, gunting, dan juga pena. Adik-adik setelah membuatnya jangan lupa untuk difoto lalu dikumpulkan di Google Classroom. Adik-adik juga bisa tempel di lemari atau di dekat kasur kalian agar setiap kalian bangun bisa ingat dengan tekad yang ingin kalian lakukan.
Demikian pelajaran kita hari ini, semoga adik-adik mendapatkan manfaatnya. Adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti kelas Sekolah Milan Via Guna kali ini. Semoga kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tofo.